Berarti kalian tidak salah, adik-adik tidak salah, teman-teman juga tidak salah, karena di video ini akan dibahas yang namanya majas. Apa itu majas? Mari kita lanjutkan saja. Tapi sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ya ke videonya. Bagaimana itu majas? Ayo kita langsung menuju ke video. Baik, kita sudah ada di layar pembuka. Ya, ini kita akan membahas majas. Apa itu majas? Mari kita lanjutkan saja ya. Nah, majas di bahasa Indonesia itu biasa dikenal dengan yang namanya gaya bahasa. Apa itu majas atau gaya bahasa? Yaitu cara penulis menyampaikan pesan pada pembacanya dalam sebuah karya tulis. Jadi majas itu adalah gayanya cara sang penulis untuk menyampaikan pesan di dalam sebuah karya tulisnya. Jadi mau bagaimana pesan itu disampaikan, biasanya menggunakan yang namanya majas. Gimana? Kucing saya yang ganggu. Gimana kita bisa menemukan majas ini? Biasanya karya tulis ya, biasanya ada di karya tulis. Karya maksudnya lisan itu apa? Ya bisa jadi ada gitu loh. Jadi di dalam khotbah macam-macam itu ada biasanya gaya bahasa. Tapi kali ini kita akan membahas yang namanya di karya tulis. Biasanya ada di artikel, novel, cerpen, puisi, ataupun karya sastra yang lain. Karya-karya tulis yang lain juga biasanya ada. Begitupun juga dengan karya lisan ya, karya-karya lisan yang lainnya seperti pidato, kemudian khotbah dan macam-macamnya. Gaya bahasa itu biasanya ditemukan di sini. Kemudian sifat majas itu bersifat imajinatif. Apa itu imajinatif? Itu yang sifatnya yang bisa membangkitkan rasa atau perasaan imajinasi, pikiran imajinasi kita ya, bisa membayangkan sesuatu, menghidupkan teater main dalam otak kita. Oh begitu loh. Nah gitu. Atau bersifat konotatif. Apa itu konotatif? Adalah makna yang tidak sebenarnya ya. Jadi misalkan kata burung, bukan burung ya, misalkan adalah kambing hitam, misalkan kambing hitam, di situ bisa bermakna konotatif ataupun denotatif, bisa bermakna tidak sebenarnya ataupun makna sebenarnya. Itu ya sifat dari majas. Kemudian selanjutnya adalah fungsinya. Kenapa sih harus kita itu sebagai penulis misalnya? Memang majas ini harus dikuasai oleh seorang penulis ya, mau menulis apapun itu. Apa fungsinya? Yang pertama adalah memperindah ya, memperindah tulisan kita, karya kita ya, memperindahnya. Jadi tidak bisa biasa-biasa saja. Kemudian bisa menambah emosi, bukan emosi marah ya, emosi pembaca kita ya, bisa menambahkan emosi. Kemudian bisa membuat karya tulis kita itu juga menarik atau juga tidak membosankan. Jadi kalau misalkan menulis kalau tidak pakai gaya bahasa biasanya ya akan membosankan, seperti karya tulis ilmiah akhirnya ataupun karya tulis yang lainnya. Jadi misalkan kalau misalkan mau buat karya kita lebih menarik dan tidak membosankan, maka pakailah gaya bahasa, pakai gaya. Lanjut. Oh ternyata selesai. Sementara itu jadi kita padat, singkat pertemuannya. Nah bagaimana dengan selanjutnya, yaitu tentang fungsi macam-macamnya, jenis-jenisnya, contoh-contohnya, bagaimana mengaplikasikan, kita di video selanjutnya saja. Oke, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah ngeklik video ini. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa di support dengan cara bolehlah mengklik tombol subscribe. Kalau itu tombol merah, hitamkan saja. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau request. Jangan lupa yang terakhir adalah menyalakan loncengnya. Klik itu loncengnya biar dapat selalu update informasi dari video ini atau channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.